Selamat pagi anak-anakku, jumpa kembali dalam pertemuan hari ini. Apa kabarmu? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak masih ingat materi pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Tentu masih ingat, bukan? Pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan kembali mempelajari materi yang baru, yaitu teks cerita sejarah. Salah satu jenis teks cerita sejarah adalah novel sejarah. Mari bersama-sama kita lihat slide berikut. Kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berhubungan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik tulis maupun lisan. Kompetensi dasar 4.3, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik lisan maupun tulis, serta terampil mengonstruksi nilai-nilai sejarah dalam sebuah teks eksplanasi dengan kreatif selama proses pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini perlu diperhatikan bagaimana kita mengidentifikasi informasi yang ada. Nah, kegiatan mendata informasi penting dalam novel sejarah atau teks cerita sejarah tentu akan berbeda dengan mendata informasi penting dalam teks sejarah. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan, serta imajinasi penulis atas fakta tersebut. Sedangkan dalam menuliskan teks eksplanasi berdasarkan nilai-nilai sejarah yang diidentifikasi pada informasi, maka kita dapat menyusun sebuah cerita. Nah, baik anak-anak, sekarang kita melangkah pada pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Cerita teks sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif.
Baik, mari kita bersama-sama melihat ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Kemudian ciri yang kedua, bentuknya cerita teks ulang atau recount. Ciri yang ketiga, struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kemudian ciri yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isinya berupa fakta. Adapun struktur teks cerita sejarah terdiri atas satu, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting atau latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran yang mulai bagi para tokohnya. Struktur yang ketiga, di sini mulai menuju konflik atau konflik. Nah, di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, ataukah kehebohan, ataupun juga keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran yang dialami oleh tokoh cerita. Kemudian, yang keempat, ada komplikasi atau puncak permasalahan. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks dalam sebuah cerita. Ini adalah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Karena pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataukah dia gagal? Yang kelima, ada resolusi atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak permasalahan. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian yang terakhir ada koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel atau tidak memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, itulah keenam struktur teks cerita sejarah. Selanjutnya kita melangkah kepada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada 5 nilai yang perlu kita pelajari, karena ini nanti yang akan menjadi dasar dalam penulisan teks eksplanasi. Nilai yang pertama adalah
nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, baik peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral atau sikap. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai yang keempat adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai kepahlawanan. Nilai yang berkaitan dengan pahlawan dan bagaimana perjuangannya untuk Indonesia merdeka. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita pelajari bersama. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Apakah bisa dipahami dengan baik? Nah, kalau semua bisa memahami dengan baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan akhir dari materi kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama, dalam teks cerita sejarah, kita menemukan informasi penting berupa fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan dan imajinasi pengarang atas fakta tersebut. Kedua, struktur teks cerita sejarah yang terdiri atas 6, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah terdiri atas 5. Yang pertama, nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai kepahlawanan. Inilah yang merupakan kesimpulan akhir dari materi pertemuan kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang kita bahas hari ini, nanti kita akan melihat kembali pada pertemuan berikutnya pada halaman 35 sampai 52, halaman 59 sampai 62 buku paket bahasa Indonesia. Nanti di situ secara mendalam kita akan membahas satu persatu, mulai dari informasi penting, sistematikanya atau strukturnya, kemudian nilai-nilai yang ada di dalamnya akan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita menganalisis dari contoh teks cerita sejarah. Baik anak-anak, demikian materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik, agar pada pertemuan berikutnya kita bisa melangkah pada materi selanjutnya. Tetap semangat, semoga semua sehat. Sekalipun kita belajar di rumah, tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar pada semester ini. Demikian pertemuan hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi, terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.